acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, selamat siang Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya di kesempatan kali ini di edisi Minggu tanggal 10 Mei 2026. Ini kita kembali di teras UMKM ya. Banyak cerita yang akan kita sampaikan, apalagi di weekend ini paling tepat untuk kita ngomongin soal makanan ya. Biasa kalau libur itu bawahnya pengen makan, itu nah sesuatu yang belum dicoba. Biasanya kalau pas libur ini akan munculnya dalam pikiran kita, pengen kita cicipi. Nah, mudah-mudahan obrolan kita kali ini akan menjadi inspirasi untuk Manca-Bica yang lagi monitor, tentu dengan jajanan-jajanan atau cemilan-cemilan yang pacak bikin suasana hati kita jadi tambah meriah ya. Dan selain itu Manca-Bica dulur-dulur, oke, baik, dan tentunya juga dengan jajanan ini terutama kita yang lagi kumpul pada saat weekend ini bisa menghangatkan suasana ya. Dan yang pasti apapun itu makanannya menjadi momen yang tak terpisahkan pada saat kita kumpul Manca-Bica. Oke, dan langsung kita bakal sapa, ini ada narasumber kita di studio Pro 4 RRI Palembang. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Ya, halo, selamat Iya. siang. Oke. Waalaikumsalam. Kita kenalan dulu ya. Ini ada Cek Mega Mariana. Iya, bener nih aneh. Owner Jajanan Nusantara ya. Siap, Pak. Luar biasa sekali ini. Kita bakal ngomongin soal bisnis dan juga cuan. Jelajah rasa Nusantara UMKM. Untuk Manca-Bicanya juga, selain dapat mendengarkan kami di 88,4 MHz, ini juga Manca-Bicanya dapat menyaksikan tayangan YouTube kami di RRI Palembang ya. Oke, Cek Mega, kita pengen tahu dulu nih mengenai Jajanan Nusantara. Kenapa pemilihan namanya simpelnya tuh Jajanan Nusantara? Biasanya kayak ada nama-namanya yang estetik Cek Jiwang tuh kan. Iya. Tapi Cek Meganya pilih nama yang apa ya, netral mungkin ya. Kenapa tuh? Ya, sebenarnya tuh sebelum ke Jajanan Nusantara itu kan kita itu tuh buka warung ya. Iya. Kebetulan warung itu kan ada berbagai macam sambal sebenarnya. Oh, ada beberapa macam sambal. Sambal Nusantara. Tapi di situ akhirnya kita aku ikut satu komunitas yaitu UMKM Naik Kelas. Oke. Ya. Di situ terinspirasi kalau misalnya hanya sekedar di makanan itu aja, hanya sambal aja gitu kan, artinya hanya tok itu. Artinya saya harus mengembangkan. Nggak ada variatifnya ya? Nggak ada variatifnya. Jadi saya mengembangkan itu hanya diambil untuk Jajanan Nusantara. Artinya di situ bisa variatif, bisa baik jajanan langsung bisa dimakan atau diolah. Nah, hanya mengambil namanya Jajanan Nusantara. Oh aja, begitu. gitu. Jadi diawali dengan dulu tuh sebenarnya sudah mulai jualan kan memang Iya, tadi tuh benar, dengan menu benar. sambal itu tadi otak gitu. Jajanan Nusantara artinya ini mewakili banyak jenis menu ya di sini ya. Betul. Ada menu apa baik gitu kalau di Jajanan Nusantara ini kagetnya? Iya, kalau yang sekarang itu kan udah ada tuh kue-kue tradisional nih. Sekarang yang lagi kita proses itu kan masuk di Indomaret Fresh itu. Gitu ya. Kayak kue Bugis. Nah, di situ kan ada terus ada talam ketan, ada risol. Nah,
Itu salah satunya kan banyak nih orang-orang yang nggak tahu nih, benar nggak kue Bugis tuh kayak gimana, talam itu seperti apa. Nah, dan ada juga beberapa juga yang kayak di basreng gitu kan. Nah, selain itu ya makanan Palembang lah, kayak itu, nah pempek model itu juga. Wah, luar biasa ya. Jadi artinya Cek Mega coba memasukkan makanan tradisional ke retail. Betul. Salah satunya itu tadi ya, tempat belanja itu tadi yang di mana-mana tuh tempatnya ya. Oke, baik. Dan ini kalau usahanya dimulai sejak tahun berapa nih Cek Mega? Kalau usahanya nih baru dimulai nih sebenarnya dari 2 tahun kebelakangan. 2 tahun yang lalu, artinya 2024 ya. 2024, 2023 lah ya, akhir kayak itu. Nah, 2 tahun lebih artinya tuh. 2 tahun lebih. Baik. Kurang lebih. Kenapa tuh akhirnya menekuni bisnisnya dengan serius? Yang sebelumnya memang sudah jalan juga, tapi akhirnya benar-benar dijadikan produk Icon yang ya. akhirnya dengan packaging yang kita jenguk di hadapan kita nih juga luar biasa ya. Kenapa tuh Cek Mega? Iya, sebenarnya awal mula sih bukan di bisnis makanan ya, jujur be ya. Iya. Kalau bisnis itu kan dulu tuh ikut suami gitu kan. Kebetulan di ekspor impor gitu. Oh gitu. Kebetulan Lebih ke jasa ya. Ke jasa, tapi ya ke belakangan setelah Covid itu akhirnya Muncul ada ide. down. Oh, Terus iya, down benar. di bisnis itu kan semuanya mulai dari ekspedisi atau apa susah jalan. Nah, jadi muncullah ide dan kita gabung dengan komunitas tadi kan, UMKM naik kelas. Di sana akhirnya muncul ide, aku nih harus ngembangkan diri aku sendiri nih, bukan cuma suami kayak gitu. Nah, jadi akhirnya kita muncullah untuk makanan di situ itu. Oke, baik. Di 2023-2024 itu tadi ya. Tapi itu kan tadi di awalnya sambal dulu. Iya, benar. Baru ke sini tadi. Dan akhirnya pada saat ini sudah ikut berbagai macam komunitas UMKM ya. Iya, ada yang tadi beberapa. disampaikan tadi UMKM naik kelas. Iya, benar. UMKM Artinya di naik sini kelas. memang Cek Mega mempersiapkan usahanya supaya naik kelas Mbak Itona ya. Bisa upgrade ya. Bisa upgrade Mbak Itona supaya lebih update lagi kayak Iya, gitu kan. benar. Dan untuk supaya bukan naik kelas juga sih bahasanya, supaya lebih menanamkan kepercayaan kepada calon pembeli kita, apa nih yang sudah ada di Jajanan Nusantara, kayak perizinan halal atau apa Iya, kayak gitu sudah ada tuh. Benar, kita sudah lakuin pertama kan awalnya tuh bikin NIB di sana. NIB terus perizinan PIRT. Iya. Nah, halal gitu kan. Kalau untuk makanan itu kan maksimal kalau misalnya minimal kalau udah masuk ke retail modern harus ada halal gitu kan. Itu menjadi syarat mutlaknya Betul, ya. mutlaknya. Jadi udah diurus semua kalau itu. Oke, baik. Dan ini kalau kita yang lagi menyaksikan Mance Bica, yang lagi menyaksikan tayangan kami di channel YouTube RRI Palembang, di hadapan Cek Mega ini sudah ada beberapa sampel ya dari Jajanan Nusantara. Yang pertama kita terfokuskan dengan packaging untuk basreng ya ini ya. Oke, boleh dikasih lihat mungkin Cek Mega ke pendengar kita. Wah, ini tidak kalah dengan produk-produk pabrik besar ya. Iya, benar. Ini siapa yang punya ide untuk packaging ini? Awalnya sih kita masih polosan ya Kak ya. Bener-bener cuma standing food, terus Oke. bisa kasih apa namanya itu sejenis stiker gitu kan. Nah tapi Mbak Laut nih baru masuk 1 tahun kalau packaging ini ya. Nah jadi kita desain sendiri tapi dibantu dengan apa namanya itu ada tim dari produksinya juga. Maksudnya itu yang ngasih ide-ide nih harusnya kayak gini nih Mbak, kurang lebih. Tapi saya bilang yang lama, packaging lamanya jangan dihilangkan nih, lingkarannya seperti itu, terus namanya Jajanan Nusantaranya tetap ada, Jangan diganti ya. diganti. Tapi untuk misalnya posisinya di mana, seperti apa letaknya itu boleh kata aku kan. Tapi untuk yang segala macam di awal sama seperti packaging lama itu jangan diganti. Akhirnya muncullah standing foods yang baru atau misalnya packaging yang baru yang memang seperti ini gitu, yang layak edar ya, dan lebih enak dilihat gitu. Iya, ini Mas. cantik sekali nih Mance Bica ya. Makanya kata Cak Ilham tadi tuh ini tadi nyangkutnya bahwa bukan dari produk UMKM. Tapi luar biasa nih Cak Mega sampai akhirnya kepikiran ke sini. Iya. Dan desain ini siapa? Tadi dibantu oleh Iya, teman ya. Bantu teman. Yang jelas kalau untuk di bagian depannya ini saya bilang nggak usah dihilangkan nama yang Alganinya itu kan. Algani itu apa tuh?
Artinya itu kombinasi antara nama saya dan suami. Oh, tetap ya ditampilkan di produknya di ya. produknya Oke, itu. baik. Dan ini baru basreng ya yang ada packaging. Packagingnya baru basreng. Kalau untuk yang kue-kue kan sesuai request nih beda, karena tuh. kan nggak terlalu, bukan kalau memang pakai itu dibutuhkan pakai tempat yang bagus kita pakai. Kalau Oke. misal cuma mika biasa kita pakai mika Oh biasa gitu. Ini ada yang sudah dilihatkan Mance Bica atau sudah ada di depan kita, itu ada roket ya, teman kita Palembang Mayo. nyebutnya ya. Risol Tapi Mayo. bahasa kerennya Risol Mayo. Iya benar. Kalau kita orang Palembang zaman dulu gak nyebutnya roket. Roket benar. Ini dijual per 3 ya isinya. Iya, isi 3. Ada varian apa untuk risolnya? Kalau risol kita ada risol sayur, risol mayo, terus isi ayam suwir daging pedas, sama satu lagi kita di situ ada isi kentang full. Oke. Gitu. Dan yang paling best seller yang mana tuh kalau buat risol? Mayo sama ayam suwir pedas. Oh itu. Boleh kita spill untuk harganya 3 kok ini? Kalau variatif. Oh, variatif, sesuai jadi dengan memang sesuai isi. request. Oh, kayak gitu. Ada memang yang misalnya aku Mbak acaranya punya budgetnya misalnya cuman 2.000. Oh, jadi bisa disesuaikan ya? Wah, ini nih. Kayak itu. Jadi kalau kita jual memang posisinya tadi kalau di Indomaret ya kita sudah ada jualnya, memang sudah ada deal-dealan dengan Indomaret gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk konsumen yang biasa, yang tadi sesuai request aja, nanti kita buatkan ya sesuai dengan budget gitu. Oh begitu. Oke, baik. Dan selain risol ada apa lagi yang bisa dipesan di sini di Jajanan Nusantara? Ada kue bugis. Ada kue bugis tadi ya. Talam ketan. Wah, kue lamo itu ya. Terus ada putu ayu. Putu ayu juga ada. Ini yang putih atau yang hijau putu ayu? Putu ayunya itu putih sama hijau. Putih Jadi sama di hijau. tengahnya itu juga ada gula merahnya juga, Ada tapi gula dalam abang. bentuk kecil ya, kecil. Oh, tadi Oh saya iya. nggak bawa nih Yang ukuran. sampelnya. Oh ini kayak Adi player kita nih ya. Iya. Oke, baik. Dan tuh ada apa lagi? Kayak kue lapis Kue mungkin? lapis ada. Kalau memang request tadi bisa kita Wah, buatin di luar situ. biasa. Di sini kalau Cek Mega bikin dewek nih atau Ada timnya. Ada tim juga yang ngebantu. Benar, ngebantunya di situ. Dia melihat usahanya yang sudah jalan 2 atau menuju ke 3 tahun ini. Bagaimana sih Cek Mega perkembangannya untuk saat ini? Kalau sekarang nih posisinya tuh masih kita ngembangin untuk bisa masuk lagi ke bukan cuman ke retail modern ya. Kalau bisa sih, kalau kayak tadi kan basreng ini kan sudah bisa like edar dan tahannya itu kan 4 bulan. Oh, lama ya, 4 di suhu bulan, ruangan kan? Di suhu ruangan. Jadi kita mau coba itu misalnya tadi kan untuk ke marketplace atau juga misal di Indomaret bukan cuma di Palembang nih, tapi juga di luar Palembang. Nah, kita Oke. lagi coba kolaborasinya kayak itu. Oh begitu. Kepikiran akhirnya merambah ke dunia retail untuk penitipan cak mana nih Cak Mega, nyingok peluang di situ atau ada dorongan dari siapa tuh kawan atau komunitas atau bagaimana? Sebenarnya dari jalur gimana ya, awalnya itu suami itu punya channel sebenarnya. Oh gitu. Punya relasi ya. Akhirnya di situ kita coba dengan UMKM ya kolaborasi. Ada beberapa sebenarnya yang masuk ke retail itu bukan punya aku sendiri, tapi ada beberapa teman-teman UMKM juga ya. Yang kita coba kasih tahu nih kalau mau masuk ke retail modern itu syaratnya seperti ini. Ayo kita sama-sama gitu kan. Ada kayak pempek crispy, di situ ada stik udang, Wah, terus itu ya. kopi. Nah, itu udah masuk juga. Nah, awalnya tuh ya namanya kita mengajukan segala macam itu butuh waktu ya, Iya, proses untuk jawabannya ya. Kurang lebih lah 6 bulan lah, lama juga itu. Wih, lama ya. Bolak-balik. Nah, itu, Nah, jadi di situ dari sana akhirnya ada 4 produk yang masuk, yang diterima. Termasuk Jajanan Nusantara Jajanan juga. Nusantara. Oke, boleh tidak kita sebagai referensi dan juga pengalaman Cek Mega untuk retail ini, persyaratan yang harus dipenuhi oleh kawan-kawan UMKM supaya bisa masuk ke situ apa? Kalau pertama kali sih kalau omset ya Pak. Oh, omset dulu. Omset karena memang di retail itu kan kalau UMKM tuh memang nggak terlalu besar omset. Cuman ditanya itu awalnya tuh sudah bisa jualnya di mana gitu kan. Sudah biasa jualan di Sudah mana? biasa jual di mana, karena orang tuh kan untuk ke tempat yang UMKM beli itu kan harus tahu dulu nih produk kita sebelumnya di situ. Nah, jadi di situ selain halal, PIRT, terus juga kalau memang udah harus BP POM misalnya kayak
frozen ya. Nah, diharuskan ya harus ngikutin syarat-syaratnya itu. Tergantung tadi. Yang jelas kita pastinya itu packagingnya harus bagus. Oh, jadi ada masuk ke sana. standar packaging iya, ya. packagingnya itu. Oke, baik. Dan tentu membutuhkan jawaban 6 bulan ini memang ekstra nih tuh. Betul sekali. Artinya ada selektif juga ya Benar. dari pihak retailnya itu Betul, tadi. betul. Dan itu Mance bisa catatannya itu dari packaging dan juga omset ya tadi ya. Betul. Yang disampaikan juga di situ. Oke, baik. Dan saat ini untuk jajanan Nusantara ada di berapa titik retail untuk Kota Palembang? Kalau untuk di kue-kuenya itu di Indomaret Fresh itu udah ada ya. Aha. Kurang lebih ada 10 Indomaret Fresh Oke. di Palembang. Tapi kalau misalnya untuk basreng ini ada di retail modern tuh kayak di Amanda, Brownies, terus Bread Kitchen, Oke. Bread Kitchen yang ada di KM atau di Bukit, terus Anda Bakery dan Lamonde. Oh, Nah, lengkap itu, ya. Di brand-brand besar juga Iya, ada betul. ternyata di situ. Oke, dan setelah merambah ke retail untuk penitipan produknya berimpact tidak menurut Cek Mega? Iya, berimpact ini. Apa tuh salah satunya yang terasa nih untuk omset mungkin? Iya, tiap minggu itu ada bayaran, Mas. Wah, ini. Iya, alhamdulillah Aha. per minggu itu ada pemasukannya yang biasanya tuh kan misalnya kita nunggu nih harus ada yang beli dulu baru ada pembayaran, tapi ini alhamdulillah sekali masuk misalnya 200 piece ya, misal request dari kayak yang paling banyak itu dari Amanda. Oh, gitu. Karena dia ngirimnya itu ke seluruh Cabang ya? cabang di Palembang. Palembang atau enggak di luar Oh. Palembang pun juga. Waduh, di itu ya. Lahat, jadi banyak. Jadi per minggu itu ya omset tadi meningkat itu. Waduh. Masya Allah di Dan situ. ini biasanya yang menurut pengetahuan Cek Ilham ya untuk kita UMKM masuk ke retail itu mereka kayak sistemnya itu 1 bulan baru pajak kita ambil dari hasil penjualan. Bener nggak sih itu? Enggak, tadi yang kata aku Oh, itu tergantung ya, tadi. langsung ya? Kalau dari ada beda-beda nih. Oh, Kalau, beda-beda beda SOP-nya sistem, ya? Betul, beda sistemnya. Kalau kayak di Indomaret pun ada yang memang posisinya tadi yang kue-kue aku per minggu. Per minggu sama seperti Amanda itu per minggu gitu masuk pembayaran. Tapi Oke. kalau misalnya kayak di Lamonde tadi itu per bulan memang. Oh, di Lamonde per bulan. Di situ kan. Yang di Bread Kitchen atau Anda itu tergantung kita. Pada saat kita mau penagihan, kalaupun memang sudah ada yang sudah laku gitu, artinya di situ bisa kita lakukan pembayaran di situ. Oh, beda-beda di situ. Jadi beda tempat, beda aturan juga betul, di situ ya. Oke, baik. Dan ada apa lagi tuh untuk retail tadi sudah, untuk promosinya cuman mana nih kalau jual dewek? Kalau jual sendiri sih sebenarnya tuh lebih cenderungnya orang-orang tuh udah tahu ya Mas ya. Kayak misalnya tadi aku kan sering posting-posting gitu kan, ada beberapa customer memang yang udah langganan kayak itu kan. Mbak lagi ini nggak produksi basreng nggak? Kalau mau lagi produksi aku mau beli nih sekian gitu kan. Jadi memang untuk yang apa namanya itu konsumen-konsumen lainnya udah tahu kayak itu kalau aku jualannya itu di sini. Jadi gitu. artinya harus rajin posting ya, Betul, Cek ya. situ minimal. Postingnya di mana Pak biasanya Cek Mega? Di IG, di Facebook ya, yang paling sering sih di WA ya. Di WA. Karena di langsung situ. menyentuh kalangan Iya, yang ada di benar. sekitar kita ya. Orang-orang di Sekitar pertemanan yang kita kita kan udah kenal. tahu. Dan Gitu. kalau buat produksinya basreng ini cuman mana nih? Agak ribet juga atau Iya, sebenarnya agak ribet karena kan ini kan kalau bakso itu kan teksturnya itu lembut kan? Artinya di sini ada proses penggorengan kali iya ya? benar. Aha. Ya awalnya tuh kan memang kita beli baksonya itu kan memang khusus untuk basreng, bukan Oh, bakso ada yang yang khusus. biasa, betul. Biasa kalau betul. untuk basreng itu yang besak putih itu besar ya? putih ya benar. Oh, sama cak kami ya besak putih ya. Besar tinggi ya. Itu khusus yang untuk basreng itu Iya, tadi. Kemudian diolah lagi ya. Diolah, dipotong, Dipotong dulu. terus posisinya tadi kan sebelum digoreng itu kan kita agak keringkan dikit ya Mas ya, supaya pas penggorengan itu nggak terlalu lama di situ kan. Nah bumbu-bumbunya sih memang posisinya tuh yang kering semua nih Mas, kayak cabai bubuk di situ ya, Oke. kencur, terus posisinya juga ya apa nama itu ada juga
bawang putih tercampur balado, memang yang kering, jadi enggak susah untuk pada saat kita pengolahan pencampuran antara basreng sama bumbunya di Oke, situ. begitu. Apa sih yang membedakan basreng Algani Jajanan Nusantara dengan basreng lainnya, ada tak? Ada. Kalau Apa orang tuh spesialnya? Kalau Mas nanti coba deh Wih, apa pengen aku. dia. Jangan ya nawak ya aku ini. Iya, tenang, Bay. Apa tuh? Kalau di tekstur kita ini kan lembut nih Mas. Oh, Beda lembut. dengan yang lain nih. Memang sih garing tapi bukan yang kayak orang tuh kalau aku Benar, cicip sampai itu, kita tuh aduh apa tak ada susah gigi aku banget, gigitnya. gigitnya. Terus rasanya ini posisinya itu agak beda, lebih cenderungnya memang ke asin-asin di daun jeruk. Nah, di situ kan kita, sekarang sih masih ngembangkan baru di chili daun oil jeruk. enggak? Enggak Ji, Enggak masih ya? masih pakai cabai bubuk biasa ya kan. Mungkin nanti nextnya akan ada yang lain-lain gitu basreng, cuma belum sampai ke step itu untuk itu. Karena bertahap dulu ya. Betul. Jangan langsung diborong galau macam becek. Yang ini kalau memang sudah tersistem dengan produksinya, sudah ada bagian yang mengerti mengenai packagingnya, dan sudah ada tempat pemasaran juga, baru ke produk Iya, lain. tambahannya. Itu Oke, salah satu benar. triknya juga Cek ya. Oke, cara Cek Mega menjaga konsisten usahanya, ada gak sih, kita pengen tahu. Ya tadi kalau konsisten usaha, yang penting rasa nih kalau di Oh, makanan. itu. Pokoknya rasanya harus dijaga ya? Iya, rasanya harus dijaga. Sama tadi kalaupun memang customernya kalau kita nih ya, kalau aku nih lagi produksi nih, selalu aku update nih. Misal customer aku nih yang biasa beli nih, nih aku kan ini kan aku bikinnya itu by request nih. Masih belum produksi tiap hari, belum gitu kan. Belum, karena posisinya tadi kan kalau aku produksi tiap hari nanti menumpuk ini kan walaupun 4 bulan jangka waktunya, nanti sayang gitu kan Mas, nah gitu kan, terbuang waktu kalau belum. Nah jadi aku selalu broadcast lah bahasanya itu ya. Sekarang lagi produksi Algani basreng, kalau memang order oke, kita siapkan berapa gitu. Jadi kita sekalian penambahan. Jadi segitu Jadi ada caranya. sistem PO juga ya. Betul, Oke, baik. Dan mengenai apa lagi namanya itu, untuk jajanannya atau makanan tradisional yang ada di retail, apa menunya? Ada risol? Ada risol, kue bugis. Oh, yang itu tadi ya. Kue putu Jadi ayu. termasuk ada di Indomaret retail Press. juga. Itu Oke, Indomaret Press. baik. Dan juga untuk target pasar dari Jajanan Nusantara ini lebih ke kalangan mana tuh? Kalau kita sih umum ya Kak ya, karena harga kita kan tadi ndak tergantung. Kalau misalnya untuk basreng ini kan masih bisa dicangkau, kayak misalnya siswa-siswa atau mahasiswa kan masih di bawah 20 ribuan gitu kan, artinya masih umum gitu kan. Oke. Untuk snack-snacknya itu, dan juga ini kan isinya juga 150 gram kan, padat nih, beda. Biasanya kan orang 100 gram nih. Iya, banyak kopong Bay, ya. Banyak kopong Bay. Besar wadah Kita, tapi pas dibuka angin iya, loh. enggak lah. Nah, kita Tapi kalau enggak. yang ini 150 ya? Waduh, gram. lumayan padat tuh. Padat. Nah, jadi di situ memang kita enggak, walaupun packagingnya kita berubah dari yang standard biasa sampai yang udah seperti sekarang, saya enggak akan mengurangin Beratnya. gramasinya. Benar. Nah, di situ. Jadi di Oke. situ posisinya yang harus kita pertahanin di situ salah satunya juga. Oke. Dan kalau nih misalnya menghadapi situasi pasar, kan biasa kalau bahan baku tuh cenderung tidak stabil ya. Betul, betul. Ada kalanya dia tuh naik, tiba-tiba turun lagi. Dan untuk menghadapi situasi itu biasanya Cek Mega cak mana nih? Nah, makanya itu kalau untuk yang sebenarnya kalau basreng ini enggak terlalu ya. Karena yang- bahan bakunya iya, memang cak itulah kan. itulah yang lebih cenderung tuh lebih ke kue Plastiknya. ini. Oh, kuenya malah justru ya. Justrunya kemarin kan sempat kayak gitu kan, ada kenaikan. Kita sempat request untuk kenaikan harga gitu kan. Itu. Karena memang nggak bisa dipungkirin ya, kayak misalnya telur gitu kan. Benar. Terus bahan bakunya kayak wortel itu kadang-kadang tuh naiknya bisa Apalagi drastis, kentang kan. di Kentang situ tuh kan. luar biasa mahalnya ternyata Manji Becek. Nah, di situ kan. Nah, jadi memang kita ya tergantung tadi ya, kita request karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Nah, kayak Oke, gitu. jadi kalau memang situasinya Cek tuh dengan sangat terpaksa Iya, ya. benar. Ada kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan benar, itu tadi kan. tidak terlalu signifikan. Tapi kalau buat kemarin kan kita sempat tahu informasinya mengenai rego plastik. Benar. Tahu kan? Mungkin Cek Mega dengar juga tuh. Benar. Itu kawan-kawan UMKM itu berdampak nih ya nih. Cek Mega pada saat situasi Cek itu atau sampai dengan saat ini Cek mana menghadapinya? Ya,
Kalau sekarang nih karena posisinya aku kan kalau misalnya beli itu langsung banyak ya Mas ya. Pakai bal-balan itu Bal-balan ya. itu kan sekali produksi misalnya 1000 piece kalau pasring kan minimal. Terus misalnya plastik juga kan belinya misalnya langsung dua dus apa itu kan lama. Kalau sekarang sih belum terasa karena masih ngabisin tapi stok lama masih stok ya. lama tapi bener kata Mas tadi aku udah mulai update nih harga sekarang nih berapa gitu kan, harga kemarin berapa itu bedanya lumayan banget gitu kan, sampai berapa puluh ribu gitu kan. Dari awalnya itu sekian jadinya sekian. Nah makanya kalau di plastik ini cara ngantasinya ya tadi minimalnya tadi kan kalaupun memang ada kenaikan tadi tetap aku bicarain sama mereka. Tetap dikasih kayak informasinya kasih ya. informasi, Jangan gitu. tiba-tiba kayak ini sosoknya ngapa kurang gitu Betul, kan. enggak. Jadi tuh Mance BC harus ada komunikasi yang dibangun ya. Terutama untuk pelanggan loyal tuh yang sudah menjadi langganan kita kalau COJ kita tuh kan. Dan untuk menu tambahan yang terbaru ada enggak di Jajanan Nusantara ini? Kita menu tambahannya itu kan kalau Kayak minuman mungkin ada enggak? Kalau sekarang Belum minuman ya? belum ke minum ya masih Makanan ya. makanan karena minuman itu kan prosesnya agak susah ya Mas ya. Apalagi daya tahannya tuh terbatasnya kan. Kita harus memang buatnya itu kan kayak misalnya jus ya, fresh itu cuman bertahannya cuman berapa hari. Itu menjadi kayak pertimbangannya itu, yang Cek ya. betul. Jadi memang lebih baik fokusnya ke makanan ini Untuk tadi. sementara. Untuk sementara. Tapi tidak menutup kemungkinan siapa tahu kayak Iya, kan. ada ide-ide baru ya Mas ya, benar. Dan kalau buat saat ini memang fokusnya di online ya. Kalau Selain retail tadi. Di online sih masih nggak terlalu kuat sih ya menurut aku ya, karena sekarang tuh lebih cenderungnya aku ke offline kayak buka-buka kantin. Oh ada juga buka kantin. Oh di daerah mana tuh? Di Keramasan. Oh daerah di Keramasan. Poltek. Oh di situ. Oh Poltek yang ke kanan itu ya. Iya, ada melokan Yang tembusan ke Soekarno Hatta itu. Iya, TPA. TPA. Kiri ya itu ya. Benar, Kalau dari benar. Kertapati. Oh di situ. Benar, Di Kertapati Poltek kiri. Sano. Jadi di halaman kampus ya. Betul. Di sana kalau anak-anak mahasiswa masuk ini produknya. Masuk, alhamdulillah masuk ya. Kalau misalnya kayak basreng pun mereka tadi yang aku bilang tadi, walaupun kita jualnya 14.000, nggak terlalu menurut saya ya, masih kalangan mahasiswa masih bisa menjangkau. Terus kalau misalnya kayak risol ini kan masih kita jualin, misalnya satu pack itu 7.000 gitu kan, ada yang 5.000. Nah jadi masih memang jangkauan mahasiswanya masih enak gitu Mas. Tapi jujur Mance BC kalau kita lihat risolnya dari kejauhan, Cihal Menerawang, wah gede terawangnya ya. Ini memang ukurannya besar nih jumbo iya, ya. Benar. Kalau yang jumbo ini kita memang beda nih harganya gitu kan. Per 2 piece itu kan kita jualnya 7.000 kalau untuk yang jumbo gitu. Kalau misalnya yang sayur atau biasa pun 3 piece itu 5.000 gitu kita jualnya. Oh ini kenyang nih, apalagi dibuat untuk lauk nasi nih ya. Pakai nasi galau ya. Oh enak nih, enak nian itu Cek. Baik Mance BC, sebelum kaki kita lanjutkan kembali dengan Cek Mega untuk obrolan kita di teras UMKM, kita ke lagu dukin ya. Dan juga beberapa informasi yang ada lewat berikut ini. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ewa, inilah kisah Pak Pung Pak Mustafa Sidule di rumahnya. Yuklah kita jalan-jalan ke Riau saja. Di kota bertuah banyak pemakan kering dan berkuah, tapi ingat buanglah sampah pada tempatnya.
kata. Ini kami dari Riau datang coba nak menyapa. Lewat kata-kata kami coba bercerita. Bercerita tentang rasa, semua rasa kami punya. Alam indah, pemakan kering berkuah. Alam berkembang menjadi guru. Rakyat bersatu bahu membahu. Inilah Riau, tanah tumpah, darah Melayu. Takkan Melayu, hilang di bumi. Sila-sila cari makan, awas darah tinggi. Ketimpa, ketipum, maradi junjung bersama di sanjung Riau. Kian mampu membangun. Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih